Bapak Ari Fuad dari PT SBP plus PT GVA. Apakah ada pengaruh penilaian pihak kantor pajak atas laporan keuangan perusahaan buat SPT tidak diaudit kantor akuntan publik dengan yang laporan keuangan yang diaudit KAP dalam usulan sampling pemeriksaan pajak? Ya, dalam hal ini jelas ada pengaruh ya Pak. Pengaruh bukan pengaruh sudah pasti yang tidak diaudit itu salah, bukan begitu ya maksudnya. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan laporan keuangannya diaudit oleh KAP, nah artinya kan sudah ada pihak eksternal ya, yang paling tidak sudah mengaudit ya, melakukan pengecekan ya sesuai dengan standar-standar akuntansi yang sudah ditetapkan ya, sesuai dengan PSAK yang berlaku, sehingga dalam hal ini pemeriksa harusnya bisa lebih confident, artinya lebih mudah untuk meyakini apa yang dilaporkan wajib pajak di SPT, karena sebenarnya kan laporan keuangannya sudah ada bantuan dari profesional lain yang melakukan audit, dibandingkan misalnya dengan PT yang belum dilakukan audit oleh KAP. Nah, tentunya pemeriksa mungkin ya, perlu melakukan pendalaman lebih jauh terhadap angka-angka ya, saldo-saldo mungkin, atau ya besaran biaya atau penjualan yang disampaikan wajib pajak di SPT. Kalau tadinya misalnya kalau yang sudah diaudit katakanlah hanya sampling gitu kan ya. Jadi kalau yang tidak diaudit mungkin saja bisa diminta ya coba semua populasi dokumen ya disampaikan untuk biaya biaya perjalanan dinas misalnya ya, coba dokumennya apa saja, apakah sudah semua ada apa belum ya. Kemudian juga pengujian inventory tadi, misalnya mengenai arus barang ya kan. Kalau belum diaudit, mungkin pemeriksa perlu juga melakukan istilahnya ya analisis inventory ya, penghitungan inventory, keluar masuk berapa pembelian ya, kemudian tambah saldo awal, kemudian kurang saldo akhir cocok enggak. Nah, mungkin harus lebih dalam melakukan pengujiannya ya. Jadi bedanya saya kira di sana, Pak. Nah, kalau menurut Undang-Undang PT, kalau sudah omset 50 M ke atas kan memang dianjurkan kan sebaiknya harus diaudit oleh KAP kan gitu ya Pak ya. Jadi selain ya fungsinya untuk pajak, tentunya kalau audit KAP ini kan juga berfungsi untuk pengguna laporan keuangan yang lain ya Pak. Nah, kalau dari sisi pemeriksaan pajak, pengaruhnya dari sisi tingkat ya, tingkat atau kedalaman pemeriksaan yang akan diambil oleh pemeriksa pajak. Kalau dengan diaudit sudah jelas misalnya biayanya, apalagi sudah ada rekonsiliasi fiskal, ya mungkin koreksinya tidak terlalu banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya belum diaudit, semuanya belum ada rekonsiliasi fiskal, ya. Kemudian setelah dicek juga masih banyak biaya-biaya yang non deductible, apalagi misalnya penghitungannya masih salah, tidak sesuai dengan standar akuntansi. Nah, ini adjustment-nya bisa banyak jadinya, Pak. Ya kan? Mungkin itu Pak pengaruhnya dari sisi psikologis tepatnya ya. Jadi secara psikologis pemeriksa akan istilahnya menetapkan ya, metode pemeriksaan yang lebih banyak ya, dan tingkat kedalaman yang juga mungkin lebih dalam dan lebih luas dibanding kalau misalnya SPT-nya atau laporan keuangannya sudah diaudit oleh KAP.